warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, tepatnya di bagian pertama yaitu dialog pra-observasi, di mana pada kegiatan ini saya ditemani oleh guru dari UPTSD Negeri 57 Gresik yang akan menjadi objek untuk observasi saya, yang bernama Bapak Abdul Rahman, dan yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja akan kita mulai kegiatan pra-observasi berikut ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kayaknya penuh semangat. Sangat semangat. Begini Pak ya, untuk kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana ini sebagai kegiatan awal sebelum Bapak nanti melakukan praktek pembelajaran, dan nanti saya akan mengobservasi apa yang akan Bapak lakukan, kegiatan apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran ya. Untuk kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap. Langsung saja Pak, untuk yang pertama Pak, untuk kegiatan pra-observasi ini Pak ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Bapak kali ini, yaitu tujuan apa yang hendak akan Bapak terapkan pada pembelajaran kali ini? Oke, yang saya akan terapkan dalam pembelajaran tujuannya yang pertama itu adalah saya ingin, karena materinya itu tentang materi pesan surat An-Nas, saya ingin anak-anak itu bisa mengetahui dari isi dari pesan surat An-Nas tersebut, sehingga ketika anak-anak sudah mengetahui bisa menganalisis dari pesan-pesan dari ayat-ayat surat An-Nas tersebut. Jadi intinya apa yang ada pada surat An-Nas tersebut anak-anak jadi bisa mengetahui dan menganalisis. Ya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, untuk area pengembangan itu nanti yang ingin Bapak kembangkan dari siswa itu apa? Untuk yang pertama Pak, dari kegiatan pendahuluan apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya kembangkan adalah semangat, dengan semangat kemudian saya lakukan dengan speaking tersebut supaya anak-anak bisa fokus. Nah, kemudian kalau bisa fokus, kita bisa masuk ke dunia anak-anak bisa masuk ke dunia kita, sehingga pembelajaran juga akan menyenangkan, tidak monoton, dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Jadi pendahuluannya Bapak ingin memberikan sebuah briefing ya, Iya. Menarik ini briefing apa yang akan ditampilkan nanti Pak ya. Untuk yang selanjutnya Pak, masih area pengembangan Pak, untuk di bagian ini apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk di bagian inti saya ingin membagikan jadi beberapa kelompok. Dari situ ada yang melakukan diferensiasi, yaitu ada diferensiasi dari produk, ada konten, ada proses. Saya ingin tahu apakah anak-anak bisa, mana yang termasuk dari kinestetik, mana yang termasuk dari visual, mana yang termasuk dari, intinya itu biar tahu mengenai mana yang verbal, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi saya melalui dengan pembelajaran yaitu seperti itu. Kemudian saya tayangkan beberapa video, kemudian saya buatkan PowerPoint atau apa seperti itu yang menarik buat anak gitu. Jadi Bapak sudah menyiapkan beberapa model dan media-media yang akan diterapkan pada anak-anak ya. Sudah pendekatannya diferensiasi. Untuk di kita itu Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya kembangkan ada refleksinya. Dari refleksi itu, apakah anak-anak tadi sudah mengena atau sudah mengetahui dari pesan dari surat An-Nas. Jadi ada umpan balik kepada anak bagus. seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi di refleksinya anak-anak diajari bagaimana cara dia bisa melakukan refleksi ya. Itu selanjutnya Pak, dari strategi pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan strategi diferensiasi Pak. Iya, diferensiasi. Itu nanti apa saja Pak diferensiasinya? Itu tadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Konten, proses, dan produk Pak. Iya. Dari beberapa itu tadi Pak, dari pembelajaran tadi kan menggunakan diferensiasi Pak ya. Untuk tahap penilaiannya Pak, nanti apa yang digunakan? Saya gunakan ada diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Jadi ketika proses pembelajaran anak seperti apa, bagaimana cara anak-anak bisa mengetahui dari isi pesan surat An-Nas seperti itu. Kemudian dari produk-produk bisa anak-anak presentasi dari apa yang sudah dihasilkan, dia maju ke depan supaya anak mengetahui bagaimana sih isi dari pesan surat An-Nas tersebut. Bagus sekali. Untuk sasaran kelas Pak? Untuk sasaran kelas adalah kelas 2. Iya. Kira-kira untuk waktu pelaksanaannya ini akan dilakukan kapan? Itu saya laksanakan hari Sabtu. Hari Sabtu. Pada jam?
pada jam awal Pak, jam 8. Jam 8. Tadi masih jam, kalau orang tua pelajaran masih jam sekitar jam 1-2 Pak. Iya, jam 1. Secara umum Pak, setelah kita dialog tadi Bapak sudah melakukan perancangan atau perencanaan pembelajaran nanti itu Bapak sudah detail Pak ya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup Bapak sudah merancang dengan bagus dengan beberapa pendekatan dan beberapa penerapan diferensiasi yang akan dilakukan, dan sudah menyiapkan ice breaking juga Pak ya. Iya. Dan ini patut saya tunggu bagaimana nanti action Bapak ketika Oke, siap. pembelajaran ya. Oke. Dan semoga nanti Pak ketika pembelajaran Bapak dapat melakukan pembelajaran dengan lancar dan dapat apa yang akan hendak dituju pada area pengembangan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Semoga sukses Pak. Iya, sukses. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sekian kegiatan dari praobservasi dengan rekan saya Bapak Abdul Rahman, dan patut kita nantikan bagaimanakah action Bapak Abdul Rahman di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum ya tilmidah. Kurang semangat kalau pengen melihat semangat sampean. Assalamualaikum ya tilmidah. Tambah lepas semangat lagi, tak ulangi lagi. Nabi Muhammad suka yang ganjil, ya. Gusti Allah suka yang ganjil, tak tambahi setelahnya satu kali lagi. Assalamualaikum ya tilmidah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik semuanya. Kalau bisa dibantu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, cepat. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pintar. Sebelum pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam ini saya mulai, saya ingin ada yang memimpin doa. Nah, saya tunjuk, Mas Novel bisa maju ke depan, untuk memimpin doa. Ya, silakan Mas Novel. Sudah berdoa, bagus. Kenapa kita harus mulai dengan doa? Karena supaya ilmu kita yang kita dapatkan pada hari ini, Allah akan memberikan yang bermanfaat. Oke, sekarang sudah berdoa, kemudian Pak Roman pengen tahu, kok dari sekian banyak ini adakah yang hari ini tidak masuk? Kira-kira siapa yang tidak masuk, Nak? Hera, terus Adian, Akbar, Irfan. Ada yang tahu nggak kemana anak teman-teman sama yang tadi? Nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu, mungkin ada yang sakit atau keperluan keluarga yang tidak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan ketika pertemuan berikutnya masuk. Oke, sip. Sekarang Pak Roman pengen tahu biar kita lebih semangat. Nah, ayo kita bernyanyi. Oke, sip, kita bernyanyi. Siapa yang bisa menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Mbak Nada, oke, Mbak Nada, sebentar, biar tayangannya nanti enak, silakan maju Mbak Nada. Oke, sebentar. Oke, nah ini, yes. Nah, ini akan dipimpin sama Mbak Nada yang semangat menyanyikan lagu nasionalnya, ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Papua proklamasi. Terima kasih Bu Nada. Sekarang Pak Roman pengen tahu biar lebih semangat lagi. Bapak PPI, Bapak
ini. Yes. Sekarang kita mulai ya, semuanya seperti ini. Biar enak. Yes, semuanya seperti ini. Gimana Pak Roman? Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hi hi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Lagi 1, 2, 3. Buka tutup. Nah, karena sudah semangat, sudah enak, sudah diajak bernyanyi, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, apa yang dilanjutkan Pak Roman? Kita adanya kesepakatan kelas. Apa yang harus disepakati ketika dalam pembelajaran? Ada yang usul enggak? Jangan teriak-teriak. Pinter. Jangan teriak-teriak. Jangan ngomong sendiri. Datang tepat waktu. Apalagi? Gak boleh rame. Gak boleh makan. Gak boleh lari-larian. Gimana? Tidak boleh mengganggu teman. Oh sudah sama. Tidak boleh teriak. Apalagi? Tidak boleh makan di kelas atau belajar. Nah, itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah kesepakatan. Betul. Kesepakatan kelas ini harus dilakukan. Nah, kemudian materi yang harus kita laksanakan pada hari ini adalah apa Pak Roman? Yaitu isi pesan surat An-Nas untuk pelajaran kelas 2 SD. Surat An-Nas adalah surat pendek dalam Al-Quran yang mengajarkan kita untuk berlindung dari kejahatan. Ada yang tahu enggak surat An-Nas itu kemarin artinya apa? Manusia. Surat An-Nas artinya manusia. Kira-kira ditemukan di mana? Sudah bagus, sudah pinter. Di sini Pak Roman sudah membagi kelompok supaya sama nanti belajarnya juga lebih enak. Di sini Pak Roman sudah menyediakan alat untuk kita belajar. Apa itu Pak? Nah, untuk materi surat An-Nas ini, saya bagi ada kelompok. Untuk Mas Garis, saya bagi untuk menjadi kelompok yang kinestetik. Nah, berarti untuk kelompok yang kinestetik. Pak, kinestetik itu apa Pak? Berarti nanti ada tugas-tugas sendiri. Yang kedua, saya bagi ini untuk Mbak Aisyah pakai kelompok yang visual. Ini kelompok yang visual. Ini kinestetik, ini visual. Kemudian untuk yang auditory, nah Mbak Naja, auditory. Ya. Kemudian untuk yang verbal, ini verbalnya saja. Ya, verbal. Ini kelompok yang verbal. Nanti saya kasih tugas sendiri-sendiri. Dipersiapkan mana bukunya? Sudah siap semuanya? Sudah? Oke. Ya, nanti kasih tugas sendiri. Sekarang,
Oke. Dari hal yang tadi ya, dari hal yang tadi sudah saya paparkan atau sudah saya terangkan tentang apa tak? Tentang isi dari kandungan surat An-Nas. Adapun isi yang sudah dari hal tersebut itu saya ingin tahu dari masing-masing kelompok. Saya ingin mengetahui apa hasilnya dari diskusi kalian tentang materi surat An-Nas tersebut. Nah, saya ingin tahu. Untuk yang pertama saya minta kelompok yang kelompok garis. Nah, kelompok garis kamu maju. Di sini ada beberapa surat, ya, beberapa ayat. Saya ingin kelompok garis untuk bisa menggabungkan ayat tersebut menjadi benar. Saya ingin maju ke depan keempat-empatnya. Silakan maju. Keempat-empatnya maju. Yes. Hasil diskusinya untuk menggabungkan beberapa ayat menjadi ayat yang paling benar. Ayo, dibaca. Harun. 1, 2, 3 dibacain ya, Pak. Arti ini saya ingin tahu sudah benar apa belum, atau sudah belajar dengan baik dengan kartu-kartunya atau tidak. Nanti aja. Bis. Ya, ini. Sudah, yang lainnya diperhatikan. Halo, jangan diperhatikan temannya. Kalau ada yang presentasi diperhatikan. Kalau yang pengen tanya, Saya tanya dari beberapa kartu ini. Kartu 4 ayat berapa? 3 bunyinya apa? Mas bisa ya? Oke, lagi kartu 3. Yang kamu tulis dari gambar tadi atau gambar yang ada di buku paket kamu. Dan dibacakan. Coba, apa yang kamu tulis? Dibaca. Mas Juna, apa yang kamu tulis tadi? Anas berarti manusia. Surat ini mengajarkan tentang perlindungan. Terus kamu? Anas berarti manusia juga. Nama Anas berarti manusia juga. Pak Roman sekarang tanya, surat Anas itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ingat apa 114? Ingat atau 114? Ya, Pak Roman tadi sudah memperlihatkan video. Coba kamu lanjutkan ayat yang Pak Roman bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri
kalian paparkan atau yang kalian berikan kepada Pak Rohman itu adalah hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nah, untuk selanjutnya, jadi diingat-ingat, ya, diingat-ingat ketika kita membaca surat An-Nas, apa yang kita pikirkan? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang kita pikirkan ketika kita sudah membaca surat An-Nas? Ada yang tahu? Apa? Ya, silakan boleh dimasukkan dulu. Apa yang kalian pikirkan ketika kita sudah membaca surat An-Nas? Apa? Apa? Apa yang kalian pikirkan atau apa isi dari surat An-Nas yang kita sudah pelajari hari ini? Apa isi yang kita pelajari dari surat An-Nas tadi? Apa? Manusia. Apa lagi? Jin, setan. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Kejahatan manusia. Apa lagi? Apa? Kebaikan manusia. Apa lagi? Bisikan setan. Nah, dari hal tersebut berarti surat An-Nas itu sudah mengajarkan kita untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah, ya. Makanya kalau kita sudah berlindung kepada Allah, kita dihindar dari kejahatan setan. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan ditemani dengan rekan saya yaitu Bapak Abdul Rahman. Kita sampai pada tahap percakapan pasca observasi. Jadi setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di mana saya mengobservasi Bapak Abdul Rahman ketika pembelajaran, dan sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Kali ini kita sudah sampai ke tahap percakapan pasca observasi, Mbak. Ya. Setelah kemarin saya melakukan observasi pada pembelajaran di kelas pegunungan. Nah, pada kegiatan kali ini ada beberapa percakapan, dan tujuannya kali ini saya mengajak Bapak untuk mengobrol terkait apa yang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, ketika saya melakukan observasi, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu sangat senang, sangat happy, karena di situ saya memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi. Karena berdiferensiasi itu saya bisa mengetahui anak-anak mana yang mempunyai audio, visual, sama kinestetik. Jadi setelah waktu pembelajaran Bapak merasa senang gitu ya, karena mempraktekkan apa yang dirancang kemarin. Ya. Apa yang Bapak rasakan dengan kehadiran supervisor di kelas kemarin? Pertama saya rasakan itu ya juga gugup, karena saya dinilai dengan rekan sejawat, intinya juga menjadi motivasi saya ketika ada kekurangan yang mungkin teman bisa memberikan saya kekurangannya apa dan kelebihan saya itu apa, seperti itu. Tapi bisa teratasi hukumnya, Pak ya? Insya Allah bisa teratasi. Mungkin begini, Mbak, bisa Bapak ceritakan bagaimana terkait proses pembelajaran yang kemarin sudah Bapak lakukan itu? Oke. Yang pertama saya melakukan yaitu doa di rumah, kemudian speaking. Setelah speaking kita menyanyikan lagu supaya anak-anak biar mengetahui lagu nasional seperti apa. Kemudian saya akan membagi. Di sini ada bagian mana yang punya visual, mana yang kinestetik, mana yang auditory. Di situ saya melakukan pembelajaran baik itu diferensiasi proses, diferensiasi konten, sama diferensiasi produk. Itu. Artinya di situ saya mengambil materi yaitu tentang pembelajaran pesan dari surat An-Nas yaitu kelas 2, di mana anak
saya tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana anak bisa menggali pesan dari surat An-Nas. Dari yang pertama kemarin menghafalkan, kemudian pesannya dari surat An-Nas itu seperti apa. Setelah anak mengetahui, kita akan memulai dari diferensiasi itu seperti apa. Pembelajaran yang kita kaitkan dari surat An-Nas kepada anak-anak banyak yang membuat saya merasa untuk menjadi motivasi. Karena apa? Karena di situ ada yang kinestetik, yang ini gerak. Intinya kinestetik, ingin Pak, saya pengen seperti ini. Makanya saya buatkanlah sebuah seperti karya atau kartu flashcard di mana anak-anak bisa untuk menjadikan mana yang termasuk surat An-Nas ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi proses pembelajaran Bapak kemarin sudah melakukan dari tahap pendahuluan, melakukan briefing ya, dengan Daniel itu, kemudian di pembelajaran inti sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Ya. Ini dari catatan saya kemarin Pak, ya Bapak sudah melakukan praktek pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, itu semuanya sudah Bapak terapkan di kelas. Dan untuk selanjutnya Pak, terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, apakah ada hambatan? Ya, hambatan terkait dari murid atau dari faktor lain, apakah ada hambatan ketika pembelajaran? Ada Pak. Yang pertama seperti kondisi yang murid tersebut. Karena terkadang ada anak yang memang susah untuk kita berikan pembelajaran secara visual, atau ada yang nanti ingin berjalan-jalan. Dan justru saya ingin tahu kalau misalnya tujuan seperti apa, saya buatkan pembelajaran yang bertujuan untuk anak bisa menggerakkan dengan motivasinya. Artinya saya buatkanlah dengan cara misalnya ada stick note, kita maju ke depan, gitu, supaya apa pesan dari surat An-Nas tersebut. Yang kedua mungkin dari sarana kemarin yang membuat saya merasa kurang, karena kemarin memang ada teknis seperti soundnya itu merasa terhambat. Jadi soundnya kemarin marah-marah mati sendiri, dan itu membuat saya juga merasa wah ini sedikit saya down juga, karena sarana ini juga perlu diperhatikan lagi seperti itu. Jadi hambatannya itu tadi terkait dengan pengkondisian siswa dan juga hambatan dari teknis sound tadi Pak. Ini Pak, menurut Bapak itu apa alasan yang membuat hambatan itu terjadi? Mungkin saya terlalu fokus pada visual sama auditori, sehingga mengakibatkan saya kinestetiknya jadi kurang. Akhirnya harusnya menyeluruh seperti itu. Yang kedua seperti itu Pak. Untuk dari penyiapan soundnya bagaimana? Nah itu mungkin dari soundnya saya kira ternyata itu memang kurang untuk memperhatikan seperti itu. Karena kemarin kita anggap di situ kan di kelas tidak ada sound. Karena di kelas itu sudah ada sound, saya tidak mengambil sound yang lain. Ternyata di situ kelas yang ada soundnya itu menghambat buat saya, kurang bagus akhirnya seperti itu. Akhirnya saya ambil lagi sound yang lain sehingga membuat pembelajaran jadi akan lebih lama. Karena ada penggunaan seperti itu. Jadi dari hambatan tadi, dari pengondisian siswa dan juga dari sound teknis lagi Pak. Solusi apa yang akan Bapak terapkan untuk meminimalisir dan menghilangkan hambatan tersebut? Solusinya yang pertama, kalau misalnya murid, berarti saya akan menyeluruh dari kinestetiknya juga harus saya ketahui dari anak-anak tersebut. Oh, berarti anak-anak punya berarti seperti ini. Jadi harus saya meminimalisir dari hambatan yang pertama tadi. Yang kedua, berarti saya harus mempersiapkan baik dari sarana dan prasarana agar saya dapat pembelajaran lebih aktif lagi dan tidak terhalang dari acara cuma sound saja seperti itu tadi. Terkait solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kapan Bapak akan melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi kemarin? Oke, ya itu akan saya lakukan ketika pertemuan selanjutnya. Kan ada pertemuan satu, kemudian ada pertemuan kedua, melanjutkan dari pesan dari surat An-Nas tadi. Segera Pak? Segera pasti. Sangat luar biasa Pak. Ya dari apa yang sudah dilaksanakan kemarin Pak, secara umum memang sudah saya amati dan semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan ya memang ada hambatan-hambatan dan itu ya Pak ya. Selalu ada. Dan rata-rata sudah apa yang sudah direncanakan sudah terrealisasikan dengan baik Pak. Dan saya tunggu Pak dengan tindak lanjutnya bagaimana bisa perubahannya dan bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kompetensi Bapak dan praktek pembelajaran Bapak dapat berkembang dengan baik dan menjadi pembelajar yang sempurna dan menjadi penggerak pembelajaran Indonesia. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah menemani saya dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini Pak. Sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sekian kegiatan percakapan pasca observasi. Saya Muhammad Farani Alvan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.